Mari kita ajak anak cucu kita semua. Kalau enggak direbut dunia. Dan yang aneh justru pendeta, bapaknya pendeta bikin sibuk anaknya. Lucu. Bagaimana mungkin saya gembala kemudian dorong anak saya untuk kerja nak, ketemu nak. Tuhan menyertai nak, kerja nak. Usahamu udah bagus nak, terus Pak minggu gak bisa, enggak apa-apa, beres. Ini kan kasih karunia, pasti selamat. Apanya yang selamat? Saya ditegur, dicewir sama Tuhan Yesus. Kamu bapak yang tidak benar. Padahal kamu tahu kebenaran. Kerja, punya mercy, jadi saksi apanya? Kalau mercy saudara datang karena Tuhan, beda. Tidak ngoyoh, Anda ibadah, Anda sungguh-sungguh, kerjamu diberkati, bahkan dipromosikan, bukan karena kekuatan saudara. Bosmu senang kasih mercy, itulah jadi kesaksian bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau banting tulang, setiap hari ibadah tidak bisa beli mercy, nggak usah saksi, saya bilang. Itu orang dunia lakukan. Malu-maluin kamu saksi. Adakah orang tua yang melihat Tuhan di dalam anaknya dan anak ini dibawa di hadapan Tuhan gitu loh. Makanya tadi rapat saya bilang, anak muda saya perhatikan, ada anak muda di mana roh Tuhan ada pada dia, kami akan kawal dia sampai menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Syukur-syukur ada anak muda yang berkata, Pak aku sudah tidak mau lagi mikirin dunia, aku mau hidup selibat. Kita harus kawal mereka, katakan amin. Bangun, dorong mereka. Sebab kalau tidak diambil dunia. Benih-benih mati karena tidak ada orang tua yang punya kekuatan roh untuk merebut mereka, menolong mereka, menuntun mereka. Itu kelumpuhan terjadi hari ini. Saudara dengar, kalau saudara mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan dengan keselamatan, hidup kekal, kebahagiaan buat keluargamu. Tidak ada satupun yang dicuri oleh Allah. Dia akan kembalikan dengan porsi yang dia mau atas hidup saudara. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan, tipuan. Tapi kalau Anda persembahkan anakmu sembahyang, Anda memperoleh semua yang ilahi, segala sesuatu yang baik datang dari atas. Bapa segala terang, di dalam Bapa tidak ada pertukaran. Gak bisa, gak dibohongi. Mungkin Anda melihat anakku Pak sembahyang melayani. Rasanya kalau sama temannya, aduh jauh Pak, temannya sudah naik mercy hari ini, sedang anak saya masih mikrolet. Tidak apa-apa, sebab semuanya akan dikembalikan. Pada hari Tuhan Yesus datang, anakmu mendapat kemuliaan. Mari dengan cepat Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan sesuatu hal yang sangat penting. Menyambung yang tadi pagi, Bapak Ibu Saudara lengkapnya nanti dengarkan khotbah yang tadi pagi, yaitu berbicara tentang persembahkan anakmu bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan ingin menyampaikan kebenaran ini pada minggu ini? Perlu saudara catat bahwa Bapa di surga tidak menghendaki satupun di antara umatnya itu tidak mengalami kemuliaan secara utuh. Tuhan itu ketika dia, saya katakan, masuk ke dalam keluarga kita, yang saya pelajari 24 tahun saya mengikut Tuhan Yesus, dia mau keutuhan. Dia tidak membuat ketidakutuhan atau kehancuran, kecuali memang saudara harus dikeluarkan dari keluarga saudara, karena Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang membawa pedang pemisah. Ada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus dan dia dikeluarkan dari keluarganya. Itu berbeda. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara, suami, istri udah mengenal Tuhan. Tuhan itu tidak setengah-setengah. Tuhan tidak mau kalau saudara saja yang mengenal Dia. Tuhan mau anak cucu saudara. Artinya keutuhan. Tuhan mau orang tua saudara. Tuhan mau mertua saudara.
Minimal orang yang paling dekat. Bisa satu rumah ada mertua. Bisa satu rumah ada orang tua. Kalau besan, ipar itu masih jauh saudara. Masih beda. Itu keputusan mereka. Tapi yang saya pelajari, Tuhan tuh suka keutuhan. Mari saudara mengerti hal ini. Tuhan tidak ingin di dalam keluarga saudara itu bukan pecah, tapi sendiri-sendiri. Itu enggak diinginkan Tuhan. Minimal mereka harus mengenal Tuhan bersama-sama. Bisa terjadi di dalam satu keluarga itu ada beberapa gereja, bisa terjadi. Tetapi kalau saya memilih satu. Karena otoritas ada di saya. Tidak mungkin saya mengembalakan anak saya kemudian ke gereja lain. Apa kata orang? Betul enggak? Tuhan itu geraknya itu bukan ngawur. Makanya ketika Tuhan berfirman, dia berfirman kepada seseorang yang dipilihnya dan perjanjiannya kepada anak cucu. Selalu begitu. Tidak mungkin cuma satu orang. Itu yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Tuhan bekerja masuk dalam kehidupan kita. Kalau saudara menikah, dia akan jamah suamimu, dia akan jamah istrimu. Dia akan jamah anak-anakmu, bahkan mertuamu yang satu rumah. Kenapa kok belum terjadi? Bisa jadi ada sesuatu yang salah dari diri kita. Bisa terjadi Tuhan punya rencana. Tapi yang saya percaya ketika saudara menaruh tabut perjanjian sungguh-sungguh dalam keluarga saudara, Allah itu bekerja luar biasa. Yusuf aja saudara ya, hadir di rumah Potifar. Dia kan bukan keluarga, bukan sanak saudara, dia budak. Tapi bagaimana Yusuf menjadi berkat, disertai Tuhan. Sampai tuannya itu jatuh cinta dengan Yusuf, memberikan semua kepercayaan. Artinya apa? Ketika saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak mungkin tidak terjadi sesuatu untuk keselamatan dalam hidup saudara, keluarga saudara, anak saudara. Tidak mungkin. Tuhan akan bekerja. Asal saudara mengerti langkah-langkah, cara-cara, dan saudara harus taat. Masalahnya banyak orang tidak taat gitu loh. Banyak ketidaktaatan itu membuat rencana Tuhan buyar. Minggu depan saya nanti akan sampaikan tentang beberapa waktu yang lalu. Saya akan janji saya mau menyampaikan 4 karakter. Yaitu karakter raja, seorang panglima Naaman, karakter seorang Buddha, dan karakter seorang hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, Gehazi. 4 akan saya bahas minggu depan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita selalu tidak pernah taat karena kita pikir hanya diri kita. Cara Tuhan itu, saudara, contoh saya itu disuruh rajin gitu aja. Tuhan tiba-tiba pulihkan mertua, pulihkan ipar, pulihkan. Nah kita tidak, kita mau pakai cara kita memulihkan, tidak bisa. Sering kali saya ajarkan taat, tapi kita mikirnya jauh lebih daripada yang saya perintah. Ya sudah, nggak terjadi apa-apa. Itu yang terjadi. Dia pikirnya sama-sama pelayanan itu sama-sama ketaatan. Belum tentu pelayanan itu adalah ketaatan saudara. Tuhan tidak suruh saudara begitu kok. Makanya ketika keluarga kenapa kok masih belum dipulihkan, masih ruwet, carut marut. Karena saudara minta maaf agak bebal. Kamu nggak mau nurut, mau lari, mau cepat, nggak bisa. Saya kan udah ngalami saudara. Dan yang saya hadapi ini bukan teori, yang saya alami itu fakta. Karena Tuhan tuh punya rancangan yang tidak terselami. Tuhan cuma minta taat, gak perlu ngerti kamu. Taat pengajaran, taat terus dorongan Tuhan. Pokok saya disuruh ikut Pak Febi terus, ya ikut toh. Nanti saudara akan lihat Allah akan berperang
Dia akan menyatakan kemuliaannya. Dan saudara akan berkata, jika bukan Tuhan yang membangun keluargaku, tidak ada orang pun yang bisa membangun keluargaku. Katakan amin. Itu yang terjadi. Bukan saudara yang benah-benahi. Boten saged bu, pak. Do you know boten saged? Ora iso. Bagaimana saya bisa membenahi Pak Hendra sama keluarga ya? Keluarga dia nggak bisa, siapa saya? Tapi jika tabut perjanjian ada dalam hidup saudara sebagaimana tadi rapat. Tahun 2023 kita mau taruh tabut di setiap keluarga-keluarga. Siapa yang mau ngerti tentang tabut? Saudara, iman itu harus dibarengi dengan pengertian. Kalau pengertian gak ada, gak muncul iman. Katakan amin. Memang iman dulu yang muncul. Tapi dengan iman saudara mengerti. Makanya perlu saya ajar mengerti. Dengan iman saya punya tabut perjanjian di rumah saya. Saudara akan melihat perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi akan terjadi. Bagi Tuhan tidak mungkin. Hanya bagi orang beriman. Iman itu bukan cuman percaya Tuhan Yesus. Tapi Anda tidak ngerti yang kamu lakukan apa. Doa yang nggak ngerti. Tahukah saudara bahwa saudara berdiri sebagai imam Allah. Anda pengantara. Itulah iman itu. Diimani yang itu. Kalau saudara ngerti ini. Beda. Jadi pekerjaan iman itu bukan sekedar percaya Tuhan Yesus. Enggak bisa. Apakah enggak beriman apa yang kau lakukan? Sebab Ibrani 11 ayat 6, tolong buka. Supaya umat Tuhan ngerti bahwa pekerjaan Tuhan nanti kalau saya sampaikan tentang bagaimana kita sedang bahas tentang persembahan anak. Tuhan itu enggak mau saudara selamat anakmu binasa. Gitu loh. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lihat saudara, tanpa iman. Apapun yang saudara lakukan harus dengan iman. Artinya apa? Ngerti. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Yang sungguh-sungguh mencari dia. Tahu nggak Anda itu doa? Kenapa ada doa di rumahmu? Itu tabut perjanjian saudara. Dan ketika saudara melangkah dengan iman, tolong hapus saja, sudah. Dengan iman, maka terjadi. Saya beriman. Tabut perjanjian ada di rumah saya. Di mana tabut perjanjian? Saya berdiri. Tabut perjanjian bukan angan-angan, tempel gambar ini, kemudian tabut ada. Tidak ada. Tuhan hadir di rumahmu bukan karena rumahmu, tapi karena kamu. Kamu dan seisi rumahmu diselamatkan. Kamu dulu siapa? Siapa yang sungguh-sungguh dulu? Siapa yang mau berdiri dulu? Siapa yang mau pikul tabut dulu? Waktu kemarin ketemu Devi di Blingi. Pergumulannya banyak. Bapaknya, ibunya bukan orang percaya. Ketika kita doakan bisa berkata, puji Tuhan. Itu ibunya. Kakinya yang sakit berat habis operasi. Tiba-tiba ringan sekali, Pak, enteng Pak, begitu. Nah bapaknya, saya yakin sebetulnya kepingin ketemu tapi belum waktunya. Tahu kita datang, disuruh siapkan makanan semuanya. Tapi beliaunya tidak mau nemui, dia pergi. Nah saya bilang sama David, kalau kamu tahu begini ya kondisi keluargamu, kamu harus mati bagi Tuhan. Jangan pikirkan dunia sama sekali. Untung dia tidak ke luar negeri. Dia mau ke luar negeri. Bapaknya bilang, lihat kalau nggak ada saudaramu, kakakmu ke luar negeri, biaya ibu gimana? Jangan dengar. Secara logika memang betul. Tapi tujuanmu ditangkap Tuhan, bukan itu. Tujuanmu keselamatan bagi seluruh rumahmu. Jadi hamba Tuhan, saya bilang. Mati bagi Tuhan. Itu baru terjadi saudara. Lah kalau dia ditawari bapaknya bolak-balik ngomong, Devi ini ada tanah. Udah garap tanahnya ini. Udah gak usah ke Malang, udah di sini aja. Apa yang terjadi saudara? Kalau sampai dia meninggalkan, menaruh tabut ini, selesai kata Tuhan. Garap tanah bisa, gampang. Tetap pikul tabut sambil kontrol wong tanah. Jangan pernah diiming oleh apapun. Mati, tumbalkan dirimu. Katakan amin. Jadi tumbal.
Kalau saudara, keluargamu sampai tidak melihat bahwa engkau adalah gereja, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam hidupmu dan keluargamu. Terutama yang dekat, suami, istri, anak. Aduh, saudara, orang-orang suami-suami yang cuman yes pokok ke gereja, pokok ibadah, tak ada terjadi apa-apa dalam hidupmu. Tidak pernah Tuhan bekerja. Karena Tuhan tidak mendapati iman di sana. Iman itu harus dengan sungguh-sungguh. Kalau orang kerja, betul lah kamu kerja. Kelihatan tuh, sungguh-sungguh. Pagi bangun, makan, mandi, berangkat kerja. Pulang waktunya, tahu orang sungguh-sungguh. Kerja, iya, tapi dilihat di mana? Loh, kok belum bangun? Jam 8, iya nanti aja. Loh, jam 10 di mana? Di warung, makan telo. Ini niat apa enggak? Enggak kerja. Orang kerja sungguh-sungguh. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu ini introduce atau apa ya, perkenalan dulu supaya saudara ngerti kerjanya Tuhan itu enggak mau cuman suami saja, enggak saya saja. Makanya ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi hari Sabtu bulan September, minggunya saya beli 2 Alkitab. 1 untuk saya, 1 untuk istri. Itu iman. Langsung saya bergerak untuk anak saya gimana. Anak saya waktu kecil gak mau ke gereja. Saya gak ke gereja kok dulu. Senangannya lihat Power Ranger. Minggu pagi itu Power Ranger. Nah, saya sudah berjumpa Tuhan Yesus, nggak ngerti apa-apa, firman baru cetek banget. Tapi roh dorong saya bilang anak saya, ikut papa, nanti renang sama papa. Senang anak-anak, ikut. Masukkan sekolah minggu. Ada seseorang yang mau sungguh-sungguh. Maka kalau saudara melihat saya sekarang menjadi gembala sidang, ya saya melayani isi rumah saya, itu karena ada harga yang harus dibayar. Tepuk tangan. Ada harga yang harus dibayar. Saya berikan hidup saya mati. Di keluarga besar saya dan kembaran saya. Dan hari ini gak usah berkecil hati. Untuk mati bagi Tuhan gak perlu jadi pendeta, sekolah Alkitab, artinya saudara seminari, gak perlu. Sungguh-sungguh ini loh sudah seminari. Janti ini seminari, Anda itu sudah sekolah Alkitab. Tiap hari, katakan amin. Tiap hari sekolah Alkitab. Bedanya kamu enggak tak kasih ijazah gitu loh. Tapi kalau ditanya sekolah Pak. Sekolah Alkitab di mana? Di Janti, terusan Janti nomor 4. Tiap hari kami mendengar ajaran firman. Tiap hari kami juga berdoa. Bahkan Selasa pengajaran, Kamis doa malam, Sabtu juga, Minggu juga. Kami terus sekolah sampai Tuhan Yesus datang. Katakan amin. Anda sekolah. Itu akan memulihkan. 2 Timotius 1 ayat 5 saya tunjukkan dulu. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan neneknya, kemudian dalam Eunike ibunya, dan aku yakin hidup juga dalam dirimu. Jadi Timotius punya nenek namanya Lois, kemudian punya ibu namanya Eunike. Dan saudara, Timotius bertumbuh karena apa? Iman neneknya. Lihat saudara, Tuhan kalau kerja nenek, anak, cucu. Bagaimana Tuhan bisa bekerja? Karena ada nenek yang sungguh-sungguh. Sebab keluarga ini mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Timotius dipersembahkan. Eunike adalah orang Yahudi, suaminya orang Yunani. Saya yakin Timotius pun dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga iman Timotius bertumbuh. Dan Timotius dipakai oleh Tuhan. Lukas 2 ayat 21 sampai 52, saudara baca di rumah sendiri bagaimana Tuhan Yesus diserahkan kepada Bapa dan bagaimana nomor 12 tahun Tuhan Yesus ada di bait Allah. Satu pernyataan Tuhan Yesus bagi generasi muda. Tuhan Yesus berkata, ibu tidak tahukah kamu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Lihat saudara, Tuhan Yesus dipersembahkan hidupnya di rumah Bapa. Ini pergumulan kita. Anak-anak muda rumahnya di mana? Kafe. Rumahnya di mana? Diskotik. Rumahnya di mana?
Hobi. Nanti tak tunjukin yang suka nge-game. Habis ini di style Hendro ya, yang sudah nge-game itu. Dunia merebut mereka, rumah mereka dunia, gak kerasan di rumah. Waktunya pengajaran gak ikut. Apa yang dilakukan? Nanti saya tunjukkan filmnya. yang tadi pagi lihat ya sudah tahu. Waktunya doa malam gak datang, apa? Ya kayak gitu. Ibadah minggu kalau sempat. Kalau papa pergi ya saya pergi. Kalau enggak pergi. Lihat saudara. Salahkan anak? Tidak. Jangan salahkan anak. Salahkan dirimu. Karena anakmu tidak melihat Tuhan dalam hidupmu. Kalau anakmu lihat Tuhan dalam hidupmu, dia berangkat. Makanya dalam segala hal saudara, ada persoalan. Jangan kamu simpan sendiri. Panggil anak-anak. Persoalan keluarga, persoalan bersama. Hadirkan Tuhan. Supaya mereka melihat. Tuhan hadir. Yes, Tuhan hadir. Melalui siapa? Papa sama mama. Lihat. Mereka belajar. Itulah Alkitab kehidupan. Firman yang hidup. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus dipersembahkan. Makanya judulnya persembahkan anakmu. Karena apa? Ada orang tua nanti saya bukakan. Mempersembahkan anak kepada dunia. Dan itu kekejian bagi Tuhan. Tolong tunjukkan dulu filmnya aja. Sebentar aja ya. Supaya Bapak Ibu Saudara bertobat. Ayo kita bersama-sama berubah. Melalui gereja tempat ini. Cek aja lah khotbah yang pagi sore ini. Pernah nggak dikhotbahkan? Kalau pernah, hebat itu pendeta itu. Tentang hal ini. Yuk buka. Itu orang anak yang suka nge-game. Diajak ke gereja nggak mau. Diajak pengajaran nggak mau. Di rumah ngapain? Lopo pusing Keluh kesah, lihat, pusing. Ya, kemana dia? Ke gereja, lihat, cari HP. Ya. Di sini tidak ada yang kayak gini, ini contoh, cuma contoh aja. Di luar sini tidak tahu saya. Tuh, itu loh. Diajak ke gereja nggak mau dia, pengajaran nggak mau. Anak-anak muda itu, padahal kamu bisa ke kafe sendiri, tapi ke gereja sendiri nggak bisa. Gereja banyak kok. Tuh lihat, sampai digigit. Saya tuh waktu dapat film ini tertawa sendiri hati saya. Minta maaf ya, nah ini kan sama seperti umatmu Tuhan. Ya beti lah, beda tipis ya. Bedanya Anda nggak punya ekor gitu loh. Sajane itu persis kok. Kalau dulu saya pikir ini nenek moyang saya pikir. Ternyata ketika kenal Tuhan Yesus, enggak, ini bukan, ini hewan. Tapi kelakuannya ternyata. Ya coba ngomong kanan kiri, kamu tidak sama, tidak seperti itu. Saya ya lihat HP saudara, saya juga persis ya, juga begini di kamar juga lihat gitu. Tapi saya tahu waktunya ibadah, saya tahu waktunya doa, saya tahu waktunya pengajaran, saya tahu waktunya doa pagi, saya tahu waktunya untuk Tuhan. Saya tinggalkan HP saya dan saya pergi menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Katakan amin, katakan amin, katakan amin, katakan amin. Kalau Tuhan Yesus berkata kamu lebih daripada burung pipit di udara, sekarang saya katakan kamu lebih daripada monyet. Lucu sekali, keadaan yang sangat menyedihkan tadi pagi belum saya bahas, tapi saya mau tunjukkan sekarang. Saudara lihat anak-anak dikorbankan kepada siapa? Dunia. Ini hari ini terjadi. Saya ngomong orang Kristen loh ya, saya nggak ngomong orang luar. Orang Kristen dan yang sudah kenal Tuhan. Bukan Kristen duniawi, bukan Kristen belum lahir baru, bukan Kristen yang ya setengah-setengah, bukan. Tapi ini benar-benar bahkan pendeta dan gembala. Pelayan, pendoa sekalipun. Ini terjadi. Anak-anaknya diserahkan kepada dunia. Apa itu dunia? Pendidikan, kesenian, ekonomi, prestasi, kesenangan, hobi, game lain-lain. Ayo nak sekolah yang pintar, les ini, les itu. Ayo terus bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Rusia, bahasa Ukraina. Terus. Tapi siapa yang mendorong? Nak, ayo pengajaran nak, sekolah nak, dengarkan Pak Webi. Ayo nak, datang doa malam. Ayo nak, ayo nak. Yang satu lakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Boleh les, tapi jangan mengganggu ibadah.
Kita kan enggak tuh. Kita ajak anak kita, nih sini ya, untuk nanti cari suami yang kaya, bisa mengubah nasib kita. Kalau sudah kaya, ya carilah yang selevel. Nanti kita bikin ini, bikin itu. Padahal saudara tahu anakmu gak pernah berdoa, anakmu gak pernah ibadah. Lihat saudara, nanti saya tunjukkan itu kekejian bagi Tuhan. Karena saudara sudah kenal Tuhan loh. Kecuali saudara tidak kenal, saya bilang, belum lahir baru, enggak apa-apa. Saudara enggak ngerti kok. Sama seperti saya. Mikir saya ya anak saya harus sekolah, mau dalam negeri luar negeri, setelah itu mereka harus punya usaha sendiri. Tidak mau saya kaki lima, pokok usaha-usaha yang bagi saya ecek-ecek enggak mau. Minta harus kelas dia. Itu dulu dunia. Tapi ketika saya kenal Tuhan, apa saja yang dia kerjakan jadi berkat. Mau kaki lima, mau apapun, semua mau jadi karyawan. Yang penting dia takut Tuhan. Jadi imam, toh semua ditinggalkan. Berbeda. Yang kita ngomongin apa? Doa. Ayuna terus. Nunggu anak kita sadar. Tidak sadar-sadar. Kita yang tuntun. Tuhan berjanji kok, kalau kamu taat sama aku, seluruh keturunanmu aku selamatkan. Tidak ngerti, ikut belakang papa. Terus. Ngerti enggak ngerti pengajaran datang, doa malam datang. Kecuali hal-hal yang tertentu yang memang harus, toh enggak tiap minggu, toh enggak tiap hari. Tapi mari kita ajak anak cucu kita semua. Kalau enggak direbut dunia. Dan yang aneh justru pendeta, bapaknya pendeta bikin sibuk anaknya. Lucu. Bagaimana mungkin saya gembala kemudian dorong anak saya untuk kerja nak, ketemu nak. Tuhan menyertai nak, kerja nak. Usahamu udah bagus nak, terus Pak minggu gak bisa, enggak apa-apa, beres. Ini kan kasih karunia, pasti selamat. Apanya yang selamat? Saya ditegur, dicewir sama Tuhan Yesus. Kamu bapak yang tidak benar. Padahal kamu tahu kebenaran. Malu gak saya sama Tuhan Yesus? Saya gak malu sama saudara loh. Saya malu sama Tuhan Yesus loh. Saya malu loh saudara. Karena aku pilih kamu supaya istrimu juga diselamatkan. Supaya anak-anakmu juga. Semua duduk bersama-sama aku. Amin Tuhan. Siap. Bisa ngerti? Kalau nanti malam Tuhan Yesus datang, usahamu yang kamu pelihara ngapain? Bu tinggal apa? Bukan doli? Tak gandoli Pak, Anda tertinggal. Anda tidak akan terangkat. Terus anakmu, aku mau tanya, anakmu ketinggal apa diangkat? Kalau terus saudara terangkat, lihat anaknya tertinggal gimana? Nangis enggak? Lebih baik nangis sekarang. Karena apa? Mungkin Anda harus tengkar sama anak Anda. Tapi Anda nangis, tangisan saudara mendatangkan pertobatan dan menghasilkan keselamatan kekal selama-lamanya. Katakan amin. Lebih baik nangis sekarang. Amin. Gitu. Dunia sudah berhasil merebut anak-anak kita dengan salutan kebaikan dan kemakmuran hidup. Itu yang terjadi ketika ular memperdaya Hawa di Taman Eden. Dan Hawa mulai mutar balik firman. Intinya putar baliknya firman yang disampaikan oleh setan itu apa? Logikanya benar, dilihatnya benar, sedap, baik. Kelihatan baik. Ini saudara. Dan orang Kristen bilang, oh Pak, biar anak saya jadi kesaksian buat Tuhan Yesus. Ya, terus kamu taruh di kantor, kamu jadikan dia artis. Terus dia tidak pernah ibadah. Dia harus tik suara, tik gambar. Terus memang dia terkenal, tapi dia akan binasa. Orang tuanya padahal kenal Tuhan. Kenapa terjadi bapaknya pendeta, anaknya mualaf? Ini kan ada yang sudah meninggal itu. Profesor doktor loh itu. Dan anaknya mualaf. Public figure anaknya. Bapaknya baru saja meninggal. Profesor doktor. Guru besar loh. Karena nggak lihat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau anakmu nggak lihat Tuhan dalam dirimu, mualaf dia. Bukan sekolah Alkitabmu. Bukan juga
gelar-gelar, gak ada artinya. Pinter khotbah, wah, mulalaf. Kenapa? Dia gak lihat pendeta. Pendeta itu Tuhan gak lihat. Salutannya kebaikan, kemakmuran. Sehingga ketika Hawa melihat buah itu, mulai dia pikir masuk akal juga. Pegang buah itu, push, langsung mati dia. Dan banyak di antara kita korbankan anak kita hanya salutnya apa? Kebaikan, kemakmuran. Jadi saksi yang salah. Pikir saudara kerja punya mercy, jadi saksi apanya? Kalau mercy saudara datang karena Tuhan, beda. Tidak ngoyoh, Anda ibadah, Anda sungguh-sungguh, kerjamu diberkati, bahkan dipromosikan, bukan karena kekuatan saudara. Bosmu senang kasih mercy, itulah jadi kesaksian bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau banting tulang, setiap hari ibadah tidak bisa beli mercy, nggak usah saksi, saya bilang. Itu orang dunia lakukan. Malu-maluin kamu saksi. Orang dunia, YouTuber nggak pernah saksi. Mercy-nya 10, Ferrari-nya berapa? Pak Febio kok nggak pernah saksi Mercy Ferrari, belum dikasih sama Tuhan. Ya kelopo saksi. Dapat pun saya jarang kok saksi-saksi itu. Saya nggak pernah ngoyo, nggak usah ngoyo. Nggak usah suruh anakmu mati untuk cari Mercy. Udah dikasih Mercy Kill, sudah bersyukur. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Udah saudara, kalau saudara mengerti prinsip ini, kamu akan memiliki kehidupan yang sempurna. Bukan cuma di dalammu tapi seisi rumahmu. Anak-anak sudah didoktrin untuk menyembah Mamon. Di mana Mamon? Dunia. Tolong buka 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari apa? Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia itu apa? Pendidikan, ekonomi, artis, semua, kesenian, kesehatan, ya, marketplace. Itu dunia. Anda mau kasih anakmu ke dewa? Dewa itu ini. Saudara bilang, Pak, kami itu hidup cinta Tuhan. Mana cinta Tuhan? Anda tidak ada waktu ibadah. Anda tidak ada waktu pengajaran. Anda tidak ada semua. Apa kamu cinta Tuhan? Kecuali kalau streaming masih bisa, bagus. Ini enggak sama sekali. Terus anakmu di mana? Anu Pak, jaga kafe. Anda siap membunuh anakmu karena kamu serahkan kepada si jahat dunia. Kita ini kan ditipu toh saudara. Kerja. Apa sih yang kamu cari? Bukankah besok kamu tidak tahu kalau kamu hidup atau tidak? Asal makan dan pakaian cukup. Makan ada kok. Tuhan itu beri kesehatan itu kan juga anugerah. Sudah pikirkan yang kecil, kesehatan itu loh. Udah terima kasih. Terima kasih Tuhan. Makanya kalau orang kerja sampai tidak bisa ibadah, itu keterlaluan saudara. Satu hari nanti kamu dikasih sakit, tak kasih tahu. Mau? Mau enggak? Baru kalau sakit Anda bilang, ampuni aku Tuhan. Ngapain tunggu sakit? Paling-paling bosmu yang ngasih duit. Mek ngono tok. Duit piro? Tutup semua rumah sakit. Ya paling begitu. Lah kalau mati, bosmu melok mati ya. Dikubur bareng di sebelahmu ya. Hah? Ya man. Lah ya, kenapa kamu belani begitu? Wong mati nggak ikut kok dia. Kalau mati ikut belani dia. Hanya satu pribadi yang saudara harus belani, yaitu Tuhan Yesus. Anda mati, Tuhan Yesus ada bersama saudara. Dia ikut mati, tapi dia juga bangkit. Saudara ikut bangkit. Katakan amin. Itu Anda bela. Ajar anak itu. Minta maaf, jangan seperti monyet. Makanya anak-anak muda yang suka nge-game itu ya, maaf saudara. Ya kayak tadi itu. Boleh, game itu boleh. Semua suka kok ada sepak bola, boleh. Tapi Anda tahu waktu dong. Waktunya doa-doa tuh.
Waktunya ibadah toh. Pengajaran gak datang, ngapain kamu? Nge-game. Ya kamu minta maaf, monyet. Monyet. Hapus ayatnya. Idola anak-anak muda, anak-anak kita sudah bukan Tuhan Yesus dan gereja, tapi dunia dan isinya. Betul? Tanya anak kita, idolamu apa? Jujur sama papa mama. Tuhan Yesus dan gereja atau prestasi? Sungguh loh saudara. Kita ngomong Tuhan Yesus, tapi saudara suruh anakmu les sampai gak bisa ibadah. Suruh anakmu les ini, les itu, belajar ini, ikut aktif ini, aktif itu, aktif ini, aktif itu. Mau jadi apa? Jangan ikut dunia saudara, kita beda. Orang tua lumpuh rohani. Hari ini sudah terjadi. Lumpuh rohani. Tahu lumpuh rohani? Kamu tidak punya otoritas terhadap anak-anakmu sudah. Sama sekali. Makanya saya tolong saudara ya, orang tua sama saya. Ayo kita bawa anak kita kepada Tuhan. Jangan takut. Saya bantu saudara. Kalau saudara tidak berani marahi, saya akan panggil anakmu, saya akan marahi dia. Saya punya otoritas kok sebagai pendeta. Amin. Tidak usah takut. Jangan saudara diam. Keras, tapi juga punya aturan. Bukan sembarang keras. Tidak. Ya saudara tinggal sama saya aja setahun. Oh kelamaan Pak, setahun Pak. 1 bulan, 2 bulan lihat hidup saya itu gimana sama anak. Lihat aja. Apa saya seperti saudara pikir, waduh angker masuk rumah Pak Febi. Holy. Pak Kirun itu loh kan ada. Tahu saya celana pendekan dia tahu. Keroan dia tahu, dikeroi Pak Kirun. Tahu semua jeroan saya. Lihat. Saya tidak agamawi. Tapi kebenaran saya tegakkan di sana. Saya tahu mana yang benar. Mana yang menyimpang. Bisa marah-marah saya saudara. Gitu. Haleluya. Orang tua lumpuh rohani tidak punya otoritas karena apa? Menikmati berkat dari tumbalnya. Siapa tumbalnya? Anak. Berhalamu siapa? Anak. Orang tua yang memberhalakan anak, menjadikan anak itu tumbal bagi dewa. Mereka lindungi anak, sayang anak terus. Waktunya saudara tahu anak ini harus ngerti. Tapi tidak ada tindakan. Ini yang saya lihat, gereja sudah menjadi tempat bukit pengorbanan berhala. Waduh, minta ampun. Padahal Tuhan Yesus berkata satu hari nanti kamu tidak akan menyembah di gunung ini, gunung itu. Tahu gunung itu apa? Zaman dulu orang tuh kasih anak itu ke dewa Molok. Ditumbalkan anak itu. Hari ini tidak lazim lah saudara begitu, tidak ada, itu zaman dulu. Tujuannya apa? Supaya dapat rezeki, zaman dulu pesugihan. Nah saya tunjukkan ayatnya, paling enggak saudara melek ketetapan Tuhan apa? Tuhan marah, Tuhan jijik dengan hal itu. Waktu saya merenungkan ini, wah Tuhan ampuni kami Tuhan. Ini satu hal yang tidak membuat kita sempurna. Gitu loh Bapak Ibu, kita selalu lemah di sana. Tapi saya bersyukur, saya menang saudara. Saya punya prinsip-prinsip ini saya lakukan. Keras saya tentang hal itu. Siapapun jadi menantu saya, ikut saya. Enggak peduli saya. Bersyukur saya punya anak laki-laki. Kan saya ambil saudara. Kalau saya punya anak perempuan mau diambil. Enggak bisa, saya harus ikut saya. Prinsip-prinsip itu saudara punya dengan otoritas wibawa Allah. Belum tentu besanmu itu ngerti kebenaran masalahnya gitu loh. Terus mau kasih ke besanmu itu anakmu. Kita kan begitu. Sampai terjadi. Melayani ke gereja. Tapi ketika menikah, kok bisanya anaknya dikasih ke besannya?
Dan diberkati bukan dengan gereja. Itu terjadi. Saya cuma bilang begini, Tuhan ampuni Tuhan. Aku minta kemurahan-Mu. Aku minta kemurahan-Mu. Ini orang sudah ke gereja, tapi apakah kena kebenaran? Loh kalau ngomong Tuhan, ngerti, baik ngerti. Apakah sudah lahir baru? Rasa-rasa tidak lah, kalau lahir baru ya gak akan kasih lah. Diberkati di agama lain. Terus gimana hidupnya? Loh baik orangnya, sampai hari ini baik. Punya cucu, anak baik semua. Tapi kekejian bagi Tuhan. Siapa yang tahu kekejian bagi Tuhan? Gitu loh. Lihat Bapak Ibu Saudara. Padahal anaknya sekolah minggu, pelayanan rajin. Adakah orang tua yang melihat Tuhan di dalam anaknya dan anak ini dibawa di hadapan Tuhan gitu loh. Makanya tadi rapat saya bilang, anak muda saya perhatikan, ada anak muda di mana roh Tuhan ada pada dia, kami akan kawal dia sampai menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Syukur-syukur ada anak muda yang berkata, Pak aku sudah tidak mau lagi mikirin dunia, aku mau hidup selibat. Kita harus kawal mereka, katakan amin. Bangun, dorong mereka. Sebab kalau tidak diambil dunia. Benih-benih mati karena tidak ada orang tua yang punya kekuatan roh untuk merebut mereka, menolong mereka, menuntun mereka. Itu kelumpuhan terjadi hari ini dan gereja sudah menjadi bukit pengorbanan. Ngerti saudara sekarang? Tolong buka Ulangan 18 ayat 9 sampai 13. Selengkapnya di khotbah pagi ya, dengarkan khotbah pagi kemudian nyambung. Bagian depan saya mengulang. Ulangan 18 ayat 9, perhatikan ya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan siapa? Bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Zaman dulu begitu saudara, anaknya dilempar ke api. Untuk apa? Pesugihan gitu loh. Tapi hari ini gak ada begitu-begituan, kuno. Iblis ganti cara. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Terus seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyerahkan anak kepada api? Tadi pagi saya katakan menyerahkan anak kepada Molok, dewa. Mana dewa? Itu tadi. Dunia dikuasai oleh dewa. Dewa itu setan. Anak-anakmu dihisap dengan kuliah, habis dengan sekolah, gak pernah ibadah, habis dengan pekerjaan. Anda sedang menyerahkan kepada dewa Molok. Hari ini pinter setan saudara. Terus yang tua-tua umur 60 tahun ke atas, lihat anaknya sibuk kerja, diam saja. Makanya kenapa saya mau umur saya 125 tahun tak pendeli terus anak menantu cucu saya. Saya tidak akan pernah berhenti selama nafas masih dalam hidup saya. Saya akan tegur. Hei, kenapa tidak ibadah? Hei, apa enggak tobat tiap hari digitukan? Hei, ada hal yang penting, esensi saudara tahu. Supaya kita tidak hidup bercelah. Bagaimana mungkin kalau saya seorang hamba Allah, seorang gembala, kemudian saya push anak saya hanya mikir bisnis. Memang berkembang bisnis saya terus berkembang sampai hotel-hotel, sampai luar negeri terus. Tapi goodbye masuk neraka. Mau saya. Makanya tadi saya rapat, saya ngomong ke anak-anak muda.
Kalau kamu dibikin soro sama papamu, dileskan ini, leskan ini, kasih tahu Pak Febi. Saya Pak Febi yang marahi papamu. Beritahu nggak usah les. Kalau enggak naik kelas, ya sudah, ulang lagi, selesai. Sampai bosen gurumu pasti naik. Yang penting bayar. Nggak bisa bayar, homeschooling. Ngapain bingung, repot. Model apa? Mau belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa percuma, di surga gak dipakai. Tuhan Yesus datang gimana? Belajarlah. Pakai bahasa Jerman untuk membagikan berita kepada orang Jerman. Katakan amin. Pakai bahasa Cina, pakai untuk jangkau jiwa, ketemu orang Cina, tunjukkan kerja yang baik. Tapi kalau Anda diajak orang-orang Cina, petinggi-petinggi besar di perusahaan, Anda diajak dugem, diajak ngarauke, minum-minum, waktunya ibadah, Anda harus pakai bahasa Cina untuk menegur, injili, bosmu, bahasa Cina. Itu les bahasa Cina. Bahasa Cina hanya dipakai untuk gangtau. Percuma, mati kamu sama gangtaumu. Kekejian bagi Tuhan. Satu lagi, Yeremia 32 ayat 31. Orang yang mengorbankan anaknya itu membuat Tuhan sakit hati. Sakit hatinya Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini. Sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan apa? Sakit hatiku. Oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, si orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Terus mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Dan sekalipun aku mengajar mereka terus menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima pengajaran. Lihat saudara, bebal. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di mana? Di rumah. Dulu ya saudara, ketika kebenaran tidak semakin disingkapkan oleh Tuhan, saya masih memaklumi saudara. Karena saya sadar juga saya salah. Karena saya memandang satu pengajaran, ya kasih karunia tuh. Melayani itu ke gereja itu ucapan syukur. Hari ini saya tolak mentah-mentah pengajaran itu. Bukan ucapan syukur lagi. Pengorbanan, pengabdian. Ucapan syukur kan gini, kalau bisa, kan gitu. Kalau pengabdian kan enggak, mati. Jadi hidup. Enggak ada itu pengajaran. Itu kan yang ngajarin Anda pasti selamat. Siapa bilang pasti selamat? Kepastian memang diberikan asal Anda tetap setia. Tekun terus. Tidak ada, kok enak melayani hanya ucapan syukur. Kamu pikir oleh arisan ucapan syukur baru? Wajib, katakan wajib. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskan. Mungkinkah orang Kristen punya patung-patung di rumah? Tidak mungkin. Dewa-dewa tidak mungkin. Tapi mereka punya satu dewa, yaitu Mammon. Pekerjaannya, sekolah anak-anaknya, hobi anak-anaknya, semua jadi dewa. Atasnya namaku di situ. Marah loh saudara Tuhan. Tidak ada di tempat saya saudara. Pagi kerja. Saya bilang sama anak-anak, hari ini kamu belum bisa mengikut papa doa pagi everyday. Awali doamu. Awali harimu dengan doa. Pokok saya pesan. 1 jam. Tapi nanti akan meningkat dengan usia. Mereka akan ngerti. Betul? Mereka akan ngambil. Bersyukur yang ada anak-anak muda yang sudah bisa ngambil doa pagi. Saya tidak perlu marah-marah kemudian. Enggak. Saya tahu ada hal-hal esensi. Ketika saya melihat hidup mereka. Ini hidup mereka kok udah ditarik dunia ya. Oh itu saya marah saudara. Sering saya sama istri. Kami ngalami saudara. Makanya saya semakin keras. Urusan ini saya keras. Yang lain tidak saya. Sakarepmu. Papa ikut aja. Ya, mau mbok cat ireng abe omah terkerah. Pokok ikut. Wong apa bedanya paling ya saya tidur ngorok selesai bangun doa selesai. Mau ada ndak ada nggak urusan saya. Tapi jangan sentuh satu ini. Ini urusan kekal. Urusan dunia. Mau mobil apa mau apa bebas. Siapa yang punya putusan monggo. Saya hanya bagian yang mendoakan. Kan gitu aja.
35. Mereka mendirikan apa saudara? Bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan apa? Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada siapa? Molok. Sebagai apa? Korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka dan memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir di dalam dosa. Lihat saudara, sekarang kita tahu kalau Anda mempersembahkan anak kepada dunia, membuat sakit hati Tuhan dan membuat kekejian. Karena apa? Karena Anda mengenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, dia tidak rela anaknya direbut dunia. Kalau sampai ada pendeta, katanya kenal Tuhan, tapi anaknya sama sekali tidak ada di dalam pekerjaan Tuhan. Dia pendeta palsu, saya bilang. Teori cuman. Gajah diblangkoni, iso khotbah gak iso nglakoni. Bisa ngerti? Saya diajar Tuhan saudara. Di tempat ini tidak ada teori. Kalau saya ngomong gini, nilai saya juga. Saya praktek, saudara praktek. Karena Tuhan mau Anda sempurna mendapat berkat ilahi. Saudara, penyembah-penyembah berhala menyerahkan anaknya kepada dewa. Tapi Abraham mempersembahkan anaknya kepada Allah. Lihat saudara, beda. Kejadian 22 ayat 1 saya bacakan supaya saudara mengerti bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya. Tuhan mau setiap saudara persembahkan anakmu. Kenapa? Wajib Pak, wajib hukumnya. Kalau tidak mempersembahkan gimana? Kejijikan. Loh kok bisa Pak? Anda imam. Seorang imam itu milik pusaka Tuhan. Dan bagian imam itu bukan dunia. Itu ditulis di surat Imamat. Bagian imam bukan dunia. Bagian imam ketetapan dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Seluruh keturunan Imam Lewi adalah imam. Hari ini tidak ada Imam Lewi kecuali bangsa Israel. Dan keimaman sudah berpindah ke dalam imam besar kita, Yesus Kristus Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara disebut imam. Berarti anak saudara siapa? Imam. Keimaman harus masuk ke anak kita semua. Itu yang saudara harus ngerti sekarang. Jika tidak, Anda melanggar garis keimaman, Anda melawan Tuhan. Jadi bertobat orang tua. Kalau selama ini kamu tidak pernah mendorong anakmu ke imam, Anda cepat bertobat. Jika tidak, Allah jijik kepadamu dan Allah tidak akan mendengar suaramu. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Lihat saudara. Allah mencoba Abraham. Abraham ini berhalakan anak yang tak kasih enggak. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Terus firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang tunggal. Ini anak tunggal siapa di sini yang punya anak tunggal? Itu yang belakang anak tunggal. Terus Ibu Arisa, siapa lagi? Tunggal Adi. Terus Iwan ya toh? Tunggal toh? Ya. Siapa lagi? Pak Leo ya? Ya, itu Pak Kiron. Terus belakang Ibu Ika. Bisa ngerti? Anak itu pusaka Tuhan. Yang tunggal. Mau serahkan sama Tuhan enggak Andi? Serahkan sama Tuhan Yuli. Clarissa, serahkan. Zaman dulu nyerahkan tuh gimana? Dilempar saudara. Boom, masuk api. Mama, belum mati. Itu menyerahkan. Lempar saya bilang. Bukan ditanya lagi, uncal no saudara. Tapi saudara jangan takut. Anda melempar bukan ke neraka, tapi ke tahta Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan. Anakmu dipakai Tuhan. Tapi butuh proses, ngelempar itu butuh proses. Seret, saya bilang. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Kristabel, Krishna, Ocha,
Okta, Nirma, siapa lagi? Bu Syukur, Pak, saya anak 5. Serahkan anak tunggal itu anakmu semua. Bu, Pak, jangan cari enaknya. Semua. Karena ayatnya ada. Mazmur berapa? 127 ayat 1. Buka Mazmur 127. Anda pikir aman juga yang punya anak lebih itu. Tata. Serahkan. Dengan apa Anda menyerahkan? Yang pertama, speak. Perkatakan. Bapa, hari ini aku dan suamiku menyerahkan anakku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi surga buka. Dipakai Tuhan. Mulai saudara punya otoritas. Iblis sudah gak akan mengaruhi anakmu. Anakmu bisa berubah. Dulunya minta maaf seperti monyet. Tapi hari ini mereka sebagai pasukan Tuhan. Bisa ngerti? Mazmur 127 ayat 1 ke? 127. Iya, betul ya? Tadi no, berarti bukan bentar. Supaya tahu gitu loh, kalau anak itu pusakanya Tuhan, jangan kamu pikir itu milikmu, ngawur aja. Tadi Bang, 127 ayat 3 ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Upah itu artinya saudara ya itu pemberian. Anak itu Anda bisa gak punya anak, tapi kalau dikasih itu milik Tuhan. Makanya saudara imam, semua anaknya pendeta, anaknya orang Kristen, pelayan, pendoa, semua imam. Jangan Anda ditipu setan, oh anakku bisnismen, tidak. Imam yang bisnismen, imam yang guru, imam yang politikus, imam yang jadi polisi, imam yang jadi tentara. Semua keimaman. Jadi Anda tahu bahwa anakmu harus diserahkan kepada Tuhan. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Terus 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Lihat, bagaimana anak-anak kita bisa menjadi imam kalau ada pahlawan-pahlawan iman. Kalau orang tuanya tidak pahlawan. Pahlawan tahu saudara. Mereka orang yang berjuang. Mereka siap mati bagi Tuhan. Itu pahlawan. Demikian anak-anak pada masa muda. Dicari sekarang pendeta yang mau jadi pahlawan. Gembala yang mau jadi pahlawan. Pendoa yang mau jadi pahlawan. Pahlawan itu bukan kemudian secara physically, tapi secara rohani. Anda sudah melihat bahwa Anda ada penyelamat keluarga itu. Sampai orang tahu ini. Papaku berdoa, mamaku berdoa. 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Makanya saudara, kalau kita mau bahagia, ayo libatkan anak-anak kita semua. Jangan persembahkan kepada dunia. Kan banyak pergumulan nih. Saudara-saudara yang punya pergumulan, ayo sama saya kerjasama. Nggak usah takut, Pak iki gimana? Ayo kerjasama sama saya. Kita punya yang namanya strategi-strategi Tuhan. Ayo ngomong sama saya. Asal anak-anakmu selamat. Caranya gimana? Tapi jangan takut, taat sama saya. Gitu. Ayo kita atur sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Begitulah. Ayo orang tua kerjasamalah bersama dengan gembala. Katakan amin. Maka Tuhan akan membuat keberhasilan dalam hidupmu. Katakan amin. Penuh tabung panahmu, engkau bahagia. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Pintu gerbang itu adalah tempat berkumpulnya pahlawan-pahlawan. Pahlawan kalau punya anak panah banyak ditabung, tidak malu saudara. Ini anak-anak muda. Anak-anak muda dari mana? Terus gereja yang ngurusi anak muda. Nah orang tua gimana? Sekali lagi bukan berarti kemudian pulang dari tempat ini Anda bikin cambuk kemudian Anda kayak orang kesetanan, bukan. Tapi dorong nak, dorong, kasih tahu. Hari ini dia nggak bisa, kasih tahu. Papa nggak mau lain kali. Sering anak saya, ketika dia mengambil keputusan, apa saya cuma diam, saya bilang, next time atur waktu. Iya Pak. Karena ini waktu saudara.
Banyak sebetulnya saya mau kasih tahu supaya saudara mengerti. Terus kembali ke Abraham tadi sebentar ya. Mana tadi? Kejadian. Ayat berapa? Lanjutnya, yang punya saya itu tadi dilanjutkan. Saya ini paling benci ya kalau khotbahnya 1 jamnya itu mau tak buang ya. Kalau jam lah saya. Amin. Tidak bisa, saya ini udah, aduh gimana ini. Ambillah anakmu sudah, ya, yang di Ishak, terus ayat 2. Pergilah ke tanah Moria dan apa? Persembahkan dia di sana sebagai apa? Korban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Iya betul. Soalnya di catatan saya tidak ada ayat ini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan apa saudara? Kami akan apa saudara? Kami akan apa saudara? Tidak dikatakan aku mempersembahkan korban. Tidak mau. Dia tidak mempersembahkan kepada Molok dewa, karena dia tahu anaknya mau diambil oleh Bapa. Maka dia katakan, kalau anakmu diambil oleh Bapa, itu sembayang. Maka Abraham tahu saudara, kepada siapa dia percaya. Dia tahu bahwa dia diberikan anak anugerah, anak tunggal yang dia tunggu 25 tahun walaupun dia sempat gagal sampai lahirnya Ismail. Kegagalan saudara. Seperti yang saya katakan, Tuhan mencari orang yang tidak gagal. Hari ini siapa? Sejak tahun 1998 sampai hari ini saya tidak gagal. Walaupun ada hal-hal kecil yang saya butuh Tuhan sempurnakan. Ampuni aku. Saya bertobat tiap hari. Tapi saya tidak gagal. Artinya saya sampai meninggalkan Tuhan. Atau saya sampai jatuh di dunia. Enggak, saya bertahan sampai hari ini, saudara lihat. Tuhan cari seperti itu. Dan Abraham gagal. Tapi Abraham mengerti. Masuk rancangan Allah. Kami akan sembahyang. Kami siapa? Ngomong sama karyawannya, pegawainya. Kami mau naik, kami mau sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Loh, padahal kan dikorbankan. Lihat saudara, padahal kan dikorbankan. Tapi kembali, Tuhan Yesus bilang, sebentar Paskah, kamu datang ke satu kota, nanti kamu ketemu keledai liar, belum pernah ditunggangi. Ambil, katakan, Tuhan memerlukannya. Beritahu orangnya, itu aja. Tuhan memerlukannya. Lah, muridnya kan yang enggak ngerti. Saudara, kalau saudara punya keledai, ada orang yang mengambil, boleh enggak? Kan enggak boleh. Tapi karena Tuhan Yesus perintah, katakan Tuhan memerlukannya dan ia akan kembalikan. Saudara dengar, kalau saudara mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan dengan keselamatan hidup kekal, kebahagiaan buat keluargamu. Tidak ada satupun yang dicuri oleh Allah. Dia akan kembalikan dengan porsi yang dia mau atas hidup saudara. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan, tipuan. Tapi kalau Anda persembahkan anakmu sembahyang, Anda memperoleh semua yang ilahi, segala sesuatu yang baik datang dari atas. Bapa segala terang, di dalam Bapa tidak ada pertukaran. Gak bisa, gak dibohongi. Mungkin Anda melihat anakku Pak sembahyang melayani. Rasanya kalau sama temannya, aduh jauh Pak, temannya sudah naik Mercy hari ini, sedangkan anak saya masih Mikrolet. Tidak apa-apa, sebab semuanya akan dikembalikan. Pada hari Tuhan Yesus datang, anakmu mendapat kemuliaan. Saya ini teriak-teriak ini terus supaya mata orang Kristen buka, saudara. Karena saya sudah melihat orang Kristen ditipu setan semua. Menyembah setan, saya bilang. Memang kelihatannya mereka menyembah Yesus, Tuhan menyembah Bapa. Tidak, munafik kamu kata Tuhan.
Kamu datang ke tempat ini karena pesugihan. Kamu korbankan anakmu. Lihat saudara, itu yang nyata. Wes itu tidak bisa dibantah lah saya bilang. Tapi Abraham tidak. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham. Apa saudara sahut Abraham? Ini orang tua yang pahlawan iman gitu. Bukan orang tua yang doa terus ya. Makan itu doa. Duit dari mana? Ya saudara, beda ya. Jangan bilang kamu orang beriman. Iman orang Kristen itu iman Abraham saudara. Anaknya tanya, "Pak, semua sudah ada, korbannya mana?" Di dalam perjanjian lama Tuhan ajarkan, jika anakmu tanya, "Mengapa kami beribadah?" Musa mengajarkan, katakan kepada anakmu, "Allah Abraham, Ishak dan Yakub sudah membebaskan kami dari Mesir, melewati laut mati, menyeberang, mujizat terjadi, dan itulah Paskah dan kita beribadah." Lihat saudara, orang yang kenal Tuhan, anaknya tanya tentang yang rohani, jawabnya roh, bukan jasmani. Abraham berkata apa? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Padahal dia tahu bahwa Bapa minta dikorban, tapi imannya berbicara. Kata Rasul Paulus, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Perkataanmu apa? Perkataanmu apa? Kalau Anda tidak pernah diisi dengan pengajaran, karena aku percaya, for I believe and I speak. Saudara, ini rahasia besar. Makanya kenapa kita sulit ngajak anak kita? Karena anakmu tanya, kamu cuma bilang apa? Supaya rezeki banyak ya. Supaya nanti bisa beli lip balm. Roh lip balm. Lip balm. Papa tak ini loh, tak pergi ini loh ke perusahaan. Ya kubam dikit enggak apa-apa. Roh aku bang, mabuk. Ya enggak apa-apa. Oh gitu Pak ya. Iya. Murtad anakmu. Mu'alaf langsung. Anda enggak punya iman. Anda cuma tahu gereja. Anda tahu Yesus. Tapi Anda tidak pernah hidup di dalam Yesus. Kalau engkau hidup di dalam Yesus, Anda percaya dan keluar perkataanmu, perkataan iman. Anakmu akan dengar, betul Pak. Bicara dengan iman. Next. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau apa? Takut akan Allah." Lihat saudara.
Allah tidak akan melakukan sebetulnya kok. Saudara pikir anakmu dipersembahkan ke Tuhan mati? Anakmu mau suruh ke gereja mati hidupnya, gitu. Ya, ya Pak Kirun, ya Nirma. Kalau tidak sekolah mati. Kuali. Kalau ke gereja mati. Itu kan pikiran kita. Pikirnya sekolah bisa memberi Anda hidup. Tidak. Tuhan yang memberi Anda hidup. Kerjaan juga sama. Terutama anak-anak kita ini. Apakah kalau anak saya tiap doa malam ikut pengajaran ikut mati? Tidak, semakin bertumbuh. Ketika rohnya bertumbuh, dia menghadapi klien, dia menghadapi pekerjaan. Urapan Tuhan turun, hokinya semakin banyak. Karena hidupnya bersih. Katakan amin. Tidak apa-apa Pak, nunggu anak saya sadar. Gak sadar saya bilang. Kalau enggak kamu yang suruh, tidak akan sadar. Mau tunggu apa? Kecelakaan, tunggu sakit, tunggu anakmu menderita, tunggu anakmu dirampok, diperkosa, teriak-teriak, Tuhan mau tolong, tolong. Tapi kenapa sebelumnya tidak kau lakukan? Oh ini rencana Tuhan. Bukan, kekejian bagi Tuhan. Katakan amin. Kita kan mikir mati. Enggak, Tuhan enggak bikin mati saudara. Hidup. Karena Tuhan Yesus berkata, setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi kamu hidup. Dan engkau memiliki hidup yang berkelimpahan. Tidak pernah saya melihat orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hidupnya tidak jadi berkat. Hidupnya kekurangan. Tidak ada. Kalaupun dia kekurangan dalam sukacita. Karena dia bangga sebagai martir Tuhan. Jangan ukur segala sesuatu dengan duit. Saudara pikir kalau melayani Tuhan, tanda diberkati Tuhan itu uangmu banyak. Tidak, saya bilang. Justru kamu kekurangan. Dan engkau tidak punya apa-apa. Tapi kau mengabdi. Kamu martir Tuhan. Kamulah orang yang dicari Tuhan. Pahlawan iman. Tepuk tangan. Jangan bodoh saudara. Kita ditipu selama ini. Karena kita pikir hidup makmur itu jadi berkat. No, saya bilang. Apakah orang kekurangan tidak bisa menjadi berkat? Semua rasul kekurangan. Semua hamba Tuhan kekurangan. Pak Febi kok enggak kekurangan? Saya dipilih, sudah berangkat dari kelimpahan. Saya melayani Tuhan dalam kelimpahan. Tapi kalau dihitung berkurang juga. Ada amin. Ngerti ya saudara? Jangan dibodohi setan. Saya tidak mau domba yang saya gembalakan ini bodoh-bodoh. Gimana caranya pintar? Duduk di depan pengajaran ikut saya sampai mati. Semua anak-anakmu bawa. Anda tidak pernah dengar pengajaran saya. 1 jam ini aja udah lebih. Mau saya teruskan sampai jam 8 saudara. Ini belum selesai. 1 jam Anda tidak datang. Bisa mengerti? Kalau saya tidak bicara begini, tahukah hidupmu sedang di ujung neraka? Tahukah anak-anakmu sedang direbut setan? Anda tidak pernah sadar. Tapi Tuhan Yesus baik. Bapa di surga baik. Dia mengasihi saudara. Sehingga malam hari ini saya harus buka ini kepada saudara. Supaya sadar dan bertobat. Anda diselamatkan. Anakmu diselamatkan. Keluargamu diselamatkan. Tidak ada yang tepuk tangan. Anda berarti stres. Ketenggangan sampean. Ayo, bisa ngerti? Ini nggak main-main loh saudara saya kalau ngomong gini. Ini praktek banget loh. Karena Tuhan mau sempurna loh saudara. Dan kita nggak pernah mencapai sempurna toh.
Tengah-tengah tuh dimuntahkan sama Tuhan. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Tolong pemusik masuk. Dan engkau tidak apa saudara? Segan apa? Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu loh. Yang tunggal, yang mbok susoni, mbok eman-eman itu loh. Yang tunggal. Aku tahu sekarang kamu tidak segan-segan. Tahu segan-segan itu apa? Apa ya bahasa nih? Engkau tidak segan-segan. Tidak segan-segan itu segan. Aku segan-segan itu apa ya? Tidak sayang-sayang gitu. Enggak. Abraham tahu Allah yang memberi. Allah yang mengambil. Terpujilah dia. Itu yang anak tunggal hari ini ya. Kalau kamu enggak serahkan ke Tuhan. Bertobat. Udah anak tunggal udah dikasihkan lagi. Mau hilang anakmu. Nah sekarang yang anak-anak yang tunggal ini kan denger ini, kupingnya kan denger semua nih. Kamu mau gak dipersembahkan bapakmu? Mau Nirma? Ke Molok, Dewa? Mau? Berontak oh. Bukan kurang ajar. Ngomong Pak Febi, nanti Pak Kirun tak marahi. Kenapa anakmu ngelarang doa pagi? Selama ini dilarang bapakmu ya? Kenapa ndak ikut pelatihmu? Dilarang Pak Kirun ya? Kenapa ndak ikut doa malam? Dilarang ya? Ngomong Nirma, jangan takut. Tak pecat Pak Kirun, tak buak. Siap? Jangan takut, Pak Febi bela kamu. Ngomong, Pak Febi saya ndak boleh doa pagi. Tadi saya mau bangun, ditempeleng sama Pak Kirun. Oh, udah, tak pecat. Pokoknya gak usah di rumah saya, jijik. Ya Nirma, mau ibadah platinum. Ngomong sama Pak Febi, saya dimarahi. Ini saya sudah mau ibadah platinum, dimuara-marahin Bapak. Omong. Haleluya. Yang anak tunggal. Kristabel juga. Kalau sampai Handi bapamu ngelarang, tak pecat dia. Tak suruh keluar dari tempat ini. Termasuk mamamu, ngerti? Ngomong sama om, sama susu, ngomong. Jangan sungkan, ya. Tak belai kamu. Kamu anaknya Tuhan. Kamu milik Tuhan Yesus. Kamu milik Allah. Semua anak tunggal pusaka Tuhan. Adi juga. Sampai bapakmu ngelarang kamu doa pengajaran. Ngomong. Tak pecat dia, tak suruh keluar dari tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya yang bertelinga buka. Yeni, kalau tak pecat. Anakmu mana? Ayo, itu berjuang ya. Jangan takut sama saya. Gak usah takut, ngomong sama aku. Tak ajari. Ya. Tuhan tuh ngasih saya nanti. Lakukan ini, lakukan itu. Beda-beda. Jangan lakukan, diam, ya diam. Lakukan. Tak kasih tahu nanti. Gak usah takut. 13, tolong musiknya aja. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Lihat saudara, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai apa? Korban bakaran pengganti anaknya. Ada orang tua yang selalu bangun mezbah untuk anak. Dan dia rela mempersembahkan anaknya bagi Tuhan. Maka yang terjadi apa dalam hidup Abraham? 14. Dan Abraham menamai tempat itu, menamai hidupmu, Allah Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, Tuhan mau malam hari ini, saudara harus komitmen. Taruh tabut perjanjian dalam hidup saudara. Bangun mezbah persembahan. Bawa anakmu sebagai korban persembahan. Persembahkan kepada Tuhan. Anakmu tidak akan mati. Justru anakmu hidup. Keluargamu akan disediakan segala sesuatu yang Tuhan mau. Pasti disediakan sebab dia mendapati bahwa saudara hidup takut Tuhan. Saudara hidup mengasihi Tuhan. Dan saudara hanya menyembah kepada Allah Bapa dan Yesus.